kelas 12. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana minggu lalu kita membahas tentang konsep dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Silahkan simak video pembelajaran yang Ibu berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SFP. Selamat pagi Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu secara seluruhnya untuk kelas 12. Nah, pada hari ini kita akan membahas masih di bab yang sama, yaitu persamaan dasar akuntansi. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari minggu lalu yang tentang konsep. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran di hari ini, setelah mempelajari pembahasan ini, siswa diharapkan mampu dengan sikap yang jujur dan disiplin, mampu mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi. Nah, salah satu yang kita bahas yaitu investasi pemilik perusahaan dengan uang tunai akan berakibat pada penambahan aset berupa kas dan akan menimbulkan kepemilikan bagi investor di pihak yang lain dengan jumlah yang sama. Nah, seandainya perusahaan membeli peralatan dengan kredit akan mengakibatkan aset berupa peralatan bertambah dan di pihak lain kewajiban turut bertambah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam pencatatan-pencatatan yang akan kita lihat di transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Poppy. Nah, pada tanggal 2 Januari 2018, Poppy yang telah bekerja selama puluhan tahun pada salon ternama di kotanya memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan dan membuka usaha salon dengan nama Salon Cantik Happy. Untuk modal pertama, Poppy menginvestasikan uang pribadinya dengan jumlah 300 juta. Nah, adapun pengaruh dari transaksi ini adalah uang tunai yang bertambah di pihak lain dan ekuitas dari Poppy juga bertambah dengan jumlah yang sama sebesar 300 juta. Maka dapat kita tulis di transaksinya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Nah, di transaksinya yaitu Poppy telah bekerja selama puluhan tahun pada salon ternama di kota dan memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan dan membuka usaha. Nah, pada saat Poppy ingin membuka usaha, maka Poppy menyetorkan uang pribadinya sejumlah 300 juta pada tanggal 2 Januari. Pada tanggal 2, Poppy menyetorkan sebesar 300 juta. Berarti di kas kita tulis 300 juta. Nah, di sini kita cukup menulis 300.000, tetapi di dalam sini kita buat keterangan dalam ribuan. Nah, yang artinya kita cukup menuliskan 300.000 untuk tahu itu sebesar 300 juta. Nah, di mana kas sama dengan modal, berarti apabila Poppy menyetorkan kepada kas sebesar 300 juta, berarti modal Poppy juga bertambah sebesar 300 juta rupiah. Nah, ini adalah pencatatan penyetoran modal oleh pemilik yang pertama di transaksi yang pertama. Nah, kita akan masuk ke transaksi yang kedua. Setelah transaksi yang pertama dicatat, maka kita akan masuk ke pencatatan yang kedua, yaitu pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, pada tanggal 3 Januari 2018, Salon Cantik Happy membeli secara kredit dari toko lengkap sempurna peralatan salon berupa tisu, cat rambut, hairspray, dan perlengkapan lainnya sebesar 25 juta. Dan dicatat ini ke dalam pencatatan akuntansi, yaitu
perlengkapan yang bertambah sejumlah 25 juta dan dicatat juga di kolom kewajiban sebesar 25 juta. Dan bisa kalian lihat penulisannya seperti ini. Poppy melakukan pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 25 juta. Nah, diingat lagi anakku, aset itu sama dengan kas ditambah dengan perlengkapan. Dan kewajiban itu artinya apa anakku? Kita yang memberikan kewajiban atau kita yang mempunyai kewajiban untuk membayar kepada orang, yang artinya kita mempunyai utang. Nah, ekuitas itu apa? Modal. Nah, kita tulis tanggal berapa dia melakukan pembelian, di tanggal 3 Januari. Tapi nakku, sebelum kita melakukan transaksi, kita tulis lagi dulu saldo lama. Nah, saldo lama artinya apa? Kita tulis yang saldo sebelumnya, yaitu penyetoran modal oleh Poppy, di mana kasnya bertambah 300 juta. Nah, di pertama nggak ada perlengkapan, jadi kita kosongkan. Sama dengan utangnya juga nggak ada, Bu. Di penyetoran pertama kita kosongkan. Nah, ditambah modalnya sebesar 300 juta. Nah, baru kita masukkan tanggal berapa transaksinya? Tanggal 3 Januari. Berarti kita tulis dulu bulannya. 3 Januari dia membeli perlengkapan secara kredit. Berarti perlengkapannya kita tambah sebesar 25 juta. Cukup kita tuliskan 25.000. Sama dengan tadi dibelinya perlengkapannya secara kredit kan, berarti utangnya bertambah sebesar 25 juta. Nah, modalnya tidak bertambah, berarti kita kosongkan. Nah, kita tulis lagi nakku saldo barunya, saldo baru. Nah, kasnya berapa? Kita turunkan kasnya 300 juta ditambah dengan perlengkapannya 25 juta sama dengan 25 juta ditambah dengan modalnya sebesar 300 juta. Nah, di sini Ibu ingatkan anakku, di sini jumlah ini dengan jumlah ini harus sama, yaitu sebesar 325 juta. Yang di sini juga harus sama, 325 juta. Nah, ini adalah pencatatan untuk pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, kita masuk ke transaksi yang ketiga. Kita selesai mencatat transaksi yang dilakukan oleh Poppy yang kedua. Nah, kita lanjut dengan pencatatan pembayaran sewa. Nah, Poppy melakukan transaksi pada tanggal 4 Januari membayar sewa ruangan kegiatan salon dan kantor sebesar 20 juta untuk 1 bulan dan jumlah ini dibayar per kas. Nah, transaksi ini dicatat dengan mengurangi ekuitas dari pemilik untuk modal Poppy sejumlah 12 juta dan juga mengurangi kas sebesar 20 juta. Maka kita dapat menulisnya di transaksi atau di pencatatan kita dengan berikut ini. Transaksi ketiga, Poppy melakukan apa? Poppy melakukan pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan salon dan kantor sebesar 20 juta. Nah, sebelum itu kita tulis lagi dulu saldo lama. Saldo lama. Berapa kasnya yang terakhir? Ada 300 juta. Perlengkapannya berapa? 25 juta. Sama dengan utangnya ada kan? Utangnya sama dengan 25 juta. Nah, ditambah dengan modal Poppy yaitu 300 juta. 300 juta. Nah, transaksinya yang pembayaran sewa tanggal berapa? Tanggal 4 Januari. Berarti kita tulis Januari 4.
Nah, dia melakukan pembayaran sewa. Nah, ketika kita melakukan pembayaran sewa, berarti kas kita berkurang. Nah, ketika kas kita berkurang, kita cukup menuliskan gini aja, nakku. Dibuka kurung sebesar 20 juta. Tutup kurung. Nah, ditambah dengan perlengkapannya ada nggak di tanggal itu? Nggak ada, kita kosongkan. Utangnya ada di tanggal ini, di tanggal 4? Tidak ada, Bu. Berarti kita kosongkan. Nah, ketika Poppy melakukan pembayaran sewa, berarti modal Poppy juga berkurang. Modalnya berkurang sebesar 20 juta. Nah, kita tulis lagi, nakku, saldo baru 300 juta kita kurangi dengan 20 juta. Berarti saldo barunya sebesar 280 juta. Perlengkapannya 25 juta. Kewajibannya atau utangnya sebesar 25 juta. Modal Poppy berkurang lagi 20 juta karena pembayaran sewa. Kita kurangkan lagi, berarti 280 juta. Nah, Ibu ingatkan lagi, jumlah aset dengan jumlah kewajiban harus seimbang. Poppy melakukan transaksi yaitu pendapatan usaha secara kredit, di mana pada tanggal 5 Januari Orkes Simfoni Bersaudara dirias untuk keperluan pentas dan kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis sebesar 38 juta, yang artinya Orkes Simfoni memiliki utang kepada Salon Poppy sebesar 38 juta dan Salon Poppy memiliki piutang terhadap Orkes Simfoni sebesar 38 juta. Nah, transaksi ini dicatat dengan penambahan aset berupa piutang sejumlah 38 juta dan ekuitas pemilik juga bertambah sebesar 38 juta karena ini merupakan pendapatan. Nah, transaksi ini dapat kita catat di pencatatan persamaan dasar akuntansi seperti berikut ini. Orkes Simfoni untuk dirias, namun Orkes Simfoni belum membayarkannya. Jadi di pembukuan kita dapat kita tuliskan. Kita tulis dulu saldo lama kasnya sebesar 280 juta ditambah dengan piutang. Di transaksi lama tidak ada piutang, berarti kita kosongkan. Ditambah dengan perlengkapan sebesar 25 juta. Sama dengan di transaksi lama kita memiliki utang sebanyak 25 juta dan modal sebesar 280 juta. Nah, transaksi keempat ini di tanggal 5 Januari, berarti kita tulis 5 Januari. Kasnya tidak bertambah, Bu, karena dia melakukan pekerjaan tetapi belum dibayarkan. Berarti kasnya tidak bertambah. Tapi kita memiliki piutang. Piutangnya sebesar 38 juta. 38 juta ditambah dengan perlengkapan pada tanggal itu tidak ada. Utang juga di tanggal itu tidak ada. Dan apabila piutang itu merupakan pendapatan, berarti dia itu masuk ke dalam modal sebesar 38 juta. Nah, kita tulis lagi saldo baru. Kasnya sebesar 280 juta ditambah dengan 38 juta ditambah dengan perlengkapan sebesar 25 juta sama dengan di kewajiban di utang ada 25 juta. Nah, di modal kita tambahkan 280 ditambah dengan
38 yang jumlahnya 318 juta. Nah, kembali lagi Ibu ingatkan, jumlah aset dengan jumlah kewajiban dan ekuitas harus sama, sebesar 343 juta. Ini juga dari penjumlahan 25 juta ditambah dengan 318 juta, yaitu 343 juta. Nah, ini adalah pencatatan untuk transaksi keempat, di mana Poppy mendapatkan pendapatan usaha namun secara kredit. Nah, kita akan masuk ke transaksi yang kelima. Masuk ke transaksi yang kelima, di mana Poppy melakukan pembelian peralatan secara tunai. Nah, kenapa Poppy melakukan pembelian peralatan? Karena salon milik Poppy memiliki kemajuan yang pesat, di mana langganan banyak menunggu akibat kurangnya peralatan seperti kursi, mesin pengering, dan peralatan lainnya. Dan di tanggal 7 Januari, Poppy memutuskan untuk membeli peralatan sebesar 150 juta dengan tunai dari toko Aneka Utama. Nah, karena Poppy melakukan pembelian dengan tunai, maka pencatatan transaksi dicatat dengan penambahan aset berupa peralatan sebesar 150 juta, namun ini mengurangi aset berupa uang tunai sebesar 150 juta. Maka kita dapat menulis pencatatan transaksi ini seperti di mana karena Poppy di salonnya memiliki langganan yang sangat banyak, maka peralatan yang dimilikinya pun sangat kurang, seperti pengering rambut, kursi, dan peralatan lainnya. Nah, kita akan menulis transaksi yang dilakukan Poppy, yaitu membeli peralatan sebesar 150 juta. Nah, kita akan menuliskannya. Nah, sebelum itu kita tulis dulu saldo lama. Saldo lama. Kas Poppy di transaksi sebelumnya yaitu 280 juta dan Poppy memiliki piutang sebesar 38 juta dan perlengkapan sebesar 25 juta. Karena di transaksi sebelumnya Poppy belum memiliki peralatan, jadi tidak ada, sama dengan utang yang dimiliki Poppy sebesar 25 juta dan modal yang dimiliki Poppy sebesar 318 juta. Nah, maka transaksi yang dilakukan Poppy pada tanggal 7 Januari, berarti kita tulis Januari pada tanggal 7, kas berkurang sebesar 150 juta. Hal ini karena Poppy membeli peralatan secara tunai, yang artinya Poppy langsung mengeluarkan uang kas ataupun modal. Nah, pada tanggal ini piutangnya tidak ada, perlengkapannya tidak ada, dan peralatannya sebesar 150 juta. Nah, karena dibeli secara tunai, maka Poppy tidak memiliki utang dan modal yang tidak berkurang. Maka kita tulis saldo baru. Nah, kita kurangkan 280 dikurang dengan pembelian peralatan 150 juta, jadi kas sebesar 130 juta, piutang sebesar 38 juta, ditambah dengan perlengkapan sebesar 25 juta, dan peralatan sebesar 150 juta. Maka utang kita tulis 25 juta dan modal 318 juta. Nah, kita lihat lagi apakah ini benar atau tidak. Maka kita jumlahkan seluruh aset dan seluruh kewajiban ditambah dengan ekuitas.
Nah, jumlahnya itu sebesar 343 juta. Begitupun dengan kewajiban ditambah dengan modal 343 juta. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti materi kita hari ini. Dan silakan lengkapi catatannya, kerjakan tugasnya.